atau artikan juga ya, point center. Ada dua langkah yang ada dua teknik yang besok Anda terapkan. Kita lihat teknik yang pertama. Ini dulu maaf, alatnya saya perlu menjelaskan sekilas saja ya. Alatnya ada 3 bagian, ada 3 hal yang perlu Anda siapkan ya kalau ke sana ya. Yang pertama, alat yang disiapkan oleh panitia. Yang kedua, alat yang disiapkan oleh masing-masing kelompok. Yang ketiga, alat yang disiapkan oleh pribadi. Ini pembagiannya tergantung kemampuan panitia menyiapkan yang mana yang untuk kelompok yang akan disiapkan panitia. Jadi saya tidak akan menyebutkan siapa akan membawa apa gitu ya. Jadi itu bagiannya panitia. Kita lihat ada nomor 1 patok untuk membuat tempat untuk mengaitkan talinya ya. Kemudian tali plastik atau rafia, biasanya kita menggunakan rafia. Meteran panjang itu yang digulung ini ya. Itu kemudian pisau, kalau tidak ada pisau bawa gunting. Saya sarankan bawa gunting aja. Oke, atau cutter ya. Atau silet atau sejenis itu. Kantong plastik nanti bisa dibawa untuk membawa sampel. Tapi saya sarankan tidak perlu membawa. Nanti kalau misal bingung untuk mengidentifikasi kalau tidak tahu misal di sana itu tanamannya apa, difoto selengkap mungkin ya, akarnya ya, batangnya, terus dideskripsikan, dicatatkan Anda. Kemudian berikutnya kertas label, kemudian meteran gulung itu meter line ya gitu loh, yang untuk penjahit. Kalau kalian ada yang jahit diukur ini ya. Nah itu kalau misal panitia Anda bawa saja. Belinya juga murah kok, nanti bisa dimanfaatkan untuk mengukur tinggi badan, misalnya saya mengukur lingkar perut, lingkar lengan gitu ya. Kemudian spidol permanen atau ballpoint, silakan, yang penting bisa untuk nulis di kertas label. Kertas grafik ini nanti seperti ini, kita kalau misal ada waktunya simulasi ya buat grafik. Kemudian penghapus, alat dokumentasi ini pasti tidak ada yang ketinggalan, karena kalau ketinggalan pasti balik nih kosan ya kan? Kemudian buku identifikasi tidak perlu dibawa, yang penting dokumentasinya lengkap dibawa gitu ya. Kalau perlu tidak hanya di foto tapi di video. Kemudian alat abiotik semuanya lengkap kecuali alat abiotik yang dipakai untuk air. Gitu ya, nanti bisa di. Oke, kita mulai dari kita lihat yang teknik yang pertama. Teknik yang pertama Anda lihat halaman 9. Kita lihat kerangkanya dulu ya sebelum masuk ke poin detailnya. Kerangkanya yang pertama adalah 1. Cara menentukan luas minimal lot. Nomor 1, luas menentukan apa Pak Mas? Luas minimal. Kemudian Anda lihat lagi lanjut geser ke halaman 14. Nomor 2, yang betul apa? Menentukan jumlah minimal. Nomor 3. Nah, yang nomor 3 kita tidak akan menggunakan karena yang kita sudah gunakan nomor 1, nomor 2. Di nomor 3 itu tulis cara lain menentukan luas minimal dan jumlah minimal. Padahal kita sudah menggunakan ini, jadi nomor 3 diabaikan. Nomor 4, halaman berikutnya. Cara lain begitu. Nomor 4, nomor 5, halaman berikutnya. Nomor 6, menghitung itu ya, itu dilakukan semuanya di kampus, gitu ya. Tapi tidak dilakukan di Wanagama. Jadi yang dilakukan di sana Anda hanya mengukur, mengamati, gitu ya, tapi tidak menghitung hasil perhitungan menggunakan rumus. Jadi saya sudah pesan ke kelas yang sebelumnya, termasuk kalau kelas ini saya ulang bahwa nanti di LKM tidak ada menuliskan rumus, gitu ya. Tidak ada menghitung rumus. Nanti ada satu pertemuan sendiri untuk mengecek datanya teman-teman dan juga untuk mengecek atau melihat bagaimana perhitungannya teman-teman. Gitu ya, perhitungan Anda seperti apa, memastikan kalau tidak keliru. Gitu ya. Nah, pas saat mengecek itu nanti akan kelihatan
menentukan apakah mahasiswa keliru atau tidak. Kalau keliru berarti tidak ada pilihan lain selain balik ke sana ambil data. Jadi mohon kalau tidak paham langsung tanya aja. Gitu nih. Lanjut, berarti apa yang dilakukan salah 1, 2, 3. Langkah yang ketiga adalah ambil data. Nah, nanti saya sampaikan data. Yang penting ini dulu, keterangan dulu. Sudah, setelah selesai baru plotless. Di sini judulnya plotting. Plotting berarti menggunakan plot atau membuat plot. Kuadrat, ada apa? Kalau diingatkan dengan kata kuadrat apa? Perkalian dua angka yang sama. Jadi kalau seperti ini, nanti plotnya pasti ukurannya adalah ukuran yang panjang kali lebarnya adalah ukuran yang sama. Tidak ada 2 kali 3, yang ada hanya 2 kali 2, 3 kali 3. Oke? Itu kalau plotting. Nah, berbeda dengan plotless. Kalau plotless sama juga plotless berarti tidak membuat plot. Pada bagian ini tidak membuat plot, tapi membuat yang namanya point center plotter. Berarti nanti membuat titik-titik yang ada beberapa ketentuannya. Gitu ya. Nah, sekarang sangat jelas. Untuk langkah 1 itu digunakan untuk tumbuhan bawah. Kita lihat di halaman 17 kelompok vegetasi tabel yang di bawah sudah ketemu. 17 ada lumut, paku dan herba, serba dan semak dan perdu, yang terakhir ada tegakan pohon. Nah, untuk lumut, paku, herba, semak, perdu itu dilakukan yang bagian sini. Okay. Jadi tidak ada acara menghitung pohon. Pohon dilakukan di sini. Pohon bisa dilakukan di sini kalau itu masih semai. Saya cek dulu halamannya tadi Anda lihat halaman 25. Kita akan sini bolak-balik ya. Halaman 25 sudah dilihat klasifikasi, ada berapa klasifikasi pohon di situ? Ada 5. Semai, pancang, tiang, pohon inti dan pohon besar. Nah, Anda boleh menghitung. Kita sepakati saja ya. Jadi sebenarnya ada referensi yang menyebutkan kalau bagian sini tidak boleh untuk pohon. Yang sini hanya untuk pohon. Nah, kita sepakati saja daripada nanti bingungin waktu di sana. Kita sepakati ini sama dengan kesepakatan kelas yang sebelah. Jadi untuk yang A itu boleh dihitung di sini. Tapi untuk pancang, tiang, pohon inti, pohon besar tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Jadi kalau ada nemu pohon jati gitu ya, pohon jatinya masih semai, masih sependek ini. Silakan Anda masukkan ke bagian plotting. Tapi kalau pohonnya sudah misal segede ini, setinggi ini, maka tidak boleh masuk ke sini. Tidak boleh masuk ke plotless. Gitu ya, jelas ya. Tadi saya ulang tumbuhan bawah untuk yang mana menggunakan teknik yang mana? Untuk yang pohon, Oke, kita balik lagi ke halaman berapa tadi? Halaman 9. Lihat nomor 1 yang paling atas ya. Cara kerja nomor 1, menentukan lokasi studi, lalu menentukan batas-batas lokasi tersebut. Ini yang menentukan panitia, bukan Anda ya. Jadi memastikan bahwa tidak ada yang bentrok dan tidak ada yang iren-iren. Kalau misal ada yang mengeluh, teman-teman, mana Pak ketuanya? Kalau ada yang pilih, nanti saya pilihkan tempat yang lebar, tidak banyak semak, tumbuhan bawahnya tidak begitu rapat, tapi jalannya paling 2 kilo. Ya, kalau misal begitu ya. Ada yang kemarin saya sudah pesan ke panitia, pilihlah lokasi yang tidak terjal banget. Jadi sudah kami panitia sudah mengupayakan memilih lokasi yang yang nyaman tanda kutip. Gitu ya. Nyaman tanda kutip biasa nyaman-nyamannya di praktikum yang ngono kae gitu ya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 ini yang di sini ya. Menentukan luas minimal dan jumlah minimal plot. Nomor 3, mengamati setiap lot dan mencatat data spesies. Nanti saya sampaikan. Nomor 4 sama 5 sudah langsung jawab. Itu di skip aja. Kita masuk ke nomor 1A. Bawahnya ya. Membuat plot ukuran berapa kali berapa? 2 kali
Oh, 2 kali 2. Udah, akhirnya saya lewatkan. Teman-teman di situ tertulis ya, tentukan lokasi yang paling representatif. Nah, makna representatif itu salah satunya bisa kita maknai menggambarkan bahwa lokasi itu misal ya, contoh ya, Anda dapat yang di pinggir jalan. Anda dapat pinggir jalan. Nah, kalau Anda dapat pinggir jalan, startnya mulai ke jalan ya, masuk ke jalan. Jalan ke sana, kalau ke sana masih nabrak jalan. Jadi datanya silakan masuk ke wilayahnya. Kemudian dari sekian lokasi ini, pilihlah lokasi yang di situ banyak tumbuhan bawahnya. Jenisnya ya. Jadi yang jenisnya banyak, misal ada di sini ada, sini ada, ini dikit-dikit. Nah, Anda mulai dari sini. Gitu ya. Kenapa kok tidak mulai dari sini? Karena bisa jadi nanti berefek pada pembuatan atau penentuan luas minimal plot. Nanti saya jelaskan. Itu ya untuk menentukan lokasi yang represent. 2 kali 2. Setelah 2 kali 2, kita lihat sambil bolak-balik, lihat halaman berapa sih halaman 10 tabel yang bawah sendiri. Luas, kemudian luasan ya, jumlah spesies ini semua ya, mesti jumlah luasan 2 kali 2. Ketemunya berapa di tabel? 4. Kali 2 jumlah spesiesnya berapa? 3. Saya nggak tanya hasil. Sudah ya, ketemunya 3. Nah, 3 ini adalah jumlah spesies. Jadi Anda tidak perlu menghitung jumlah individu. Dan yang berarti ini tidak ada acara menghitung individu. Nomor 1, nomor 2 tidak menghitung individu. Yang dihitung adalah spesies. Sudah? Ada nomor 3. Misal ada A, B, ada orang kecil aja kali ya. Ada A, B, C. Sudah? Tadi ya 2 kali 2 ketemu 3. Lanjut yang ke C. Membuat ukuran berapa kali berapa? 4 kali 4. 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 dengan melanjutkan yang ada di sini. Jadi red. P2 ya. Nah, kalau kita bombernya ya. Apa? Ketemu berapa tadi? 8. Nah, 8 itu dari mana Anda tahu nggak? Kira-kira kalau di sini berarti itu kan jumlahnya kumulatif. Yang kotak ini saja berapa berarti? 5. A, B, C, D, E, F, G. Itu ada. Misal ini ada A, B, ada C. Ya udah tidak apa-apa kan sudah sama dari sini. Jadi yang dihitung adalah yang baru, ya. Perlu diingat yang dihitung adalah jumlah spesies, bukan jumlah ini. Sakon, kalau sudah kita lanjut ke E, buat berapa kali berapa? 4 kali 4. Kita buat bawahnya. Ini kalau kembali jelas kan? Ini 4 kali 4 kan? Ini 2, ini berapa? 4. Tadi kan 4 kali 4. Ini berapa kalau 2 tambah 2? 4. Tadi sih berapa ya? 4 kali 4 itu berapa? Saya tidak bertanya ini ya, cuma 11. Berarti yang baru ada berapa? 3. H, I, J, K. Ada A, B, G, kalau J belum. H. Tapi yang baru hanya 1, 2, 3. Kapan? Setelah itu lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya, halaman 10 yang G. Tetapkan pada lokasi yang sama, dengan luasan plat yang berikutnya berapa kali berapa? 4 kali 8. Kita buat sampingnya. Berapa kesininya? 4.
Ini 4. Kalau digabung jadi berapa? Ini juga. Kalau tidak simetris abaikan ya, pokoknya yang penting. Saya kalau buat simetris tapi nggak bisa. Tambah berapa di tabel? Pertambahannya berapa penambahannya? 2. Berarti 4 kali 8 11 ketemu 3. Ada 2 sampai K L M A C H I B misal masih ditemukan, tapi yang baru hanya Sampun. Lanjut lagi berikutnya, bawahnya ini udah nggak ada gambar. Kita lihat yang I atau langsung ke bawahnya ya. Setelah 4 kali 4 berapa kali berapa? 8 kali 8. Berarti buat di bawah. Sininya berapa? 4. Sininya 8. Ada penambahan berapa? 3. Dari 16 kurangi 13. N O A D C H I. Tapi yang baru hanya sudah. Kita lihat di tabel, langsung skip, lihat yang L. Tabel yang bawahnya dikatakan penambahan luas selanjutnya tetap mendapatkan 16 kali 16 SP. Berarti berapa kali berapa kalau gitu? Yang tadi di sini hasilnya 16 SP ya. 8 kali 8. Itu 8 kali 8 udah. Ini ya, dilihat ya. Ini sini stop, tidak ada penambahan. Sini stop. Sini stop kan berarti 8 kali. Sini tambah. Maaf. Ini ditambah kali. Kali berapa? 2. Coba kita lihat sini stop. Sini stop. Ini berapa? 2. Stop. Yang ini berarti berapa? 16. Kan 8 kali 8 tapi 8 kali 16. Hanya di tabel dituliskan hanya dituliskan kalimat penambahan luas selanjutnya tetap mendapatkan 16. Gitu ya. Dan sekarang saya jelaskan dulu. Teman-teman, ini hanya contoh yang ini yang dilakukan ya, tapi ini contoh. Ini tergantung angka 3, 8, 11 dan seterusnya. Ini tergantung lokasi Anda di sana. Bisa jadi nanti dapatnya di sana tidak seperti ini. Bisa jadi nanti di sana dapatnya 7, 9, 12. Langsung tadi 12. Ya sudah, ini stop. Bisa jadi seperti ini. Itu ya. Bukan selalu angkanya kalau di slot yang pertama tadi angkanya 3. Gitu bisa ditangkap? Jadi yang di sini tergantung hasilnya sana. Tapi yang ini yang udah lakukan. Jadi yang ini tetap dilakukan di sana dengan ukuran seperti ini. Tapi kalau yang ini tergantung saya meyakini kalau tidak mungkin ada kelompok yang memperoleh angka yang sama persis di sini. Tidak mungkin akan memperoleh sama persis. Kalaupun misal ini sama, tapi setidaknya pasti akan ada yang berbeda. Gitu ya? Aku balik dulu. Balik lagi ke yang di sini. 3, 8, 11, 13, 16. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang bingung? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke M. Halaman 11. Saya hapus. Sudah ya? Sudah foto-foto? Nanti nggak tanya ya, nek foto-fotonya ya. M. Buatlah kurva sesuai data yang sudah didapatkan dengan titik acuan X, Y. Anda ingat ya kalau di matematika itu kalau membuat grafik ada sumbu apa? X dan Y. Ini sumbu apa kalau ini? Y.
M itu tadi menggunakan dalam kurung luas plot. Berarti yang X-nya apa? Luas plot. Berarti yang ini X. Dihitung 4 8 16 32 yang Y-nya apa? Jumlah kalau mau dibuat ciptaan apa lebih detail, kita buat titik ordinat. Titik ordinatnya adalah X, Y. Berarti 4, Berarti kalau 128 nanti ketemunya 128,16. Kita buat. Nah, kalau misal seperti itu, sekarang kita buat penskalaan. Grafik untuk yang gambar ini ya. Ini pokoknya digambarin lebar apa gimana? Kita lihat, kita mau buat 128 berarti asumsinya misal sampai 100 gitu dulu ya. Sampai 100, misal ini 100 bagi 2 50 bagi 2 lagi ini bagi 4 bagian 25 ini maaf 75 nulis 25 ya. Nah sekarang yang penskalaan atas tidak harus sama dengan yang bawah. Biasanya saya buat yang beda. Yang atas hanya sampai dengan 16. Yang atas ini kan berarti yang Y ya. Ini X, ini Y. Berarti yang Y itu hanya sampai 16. Kita bagi 3 saja. Ini 15 5 terus 10. Oh, kita mau buat titik ordinat. Titik ordinat yang pertama 4 titik 4,3. Berarti bagi 5 ya. 1 ini 5 terus tadi 10 karena gak kuat kamu ya? Berapa? 5 15 kita buat ordinat 4 titik 3. 4 di sini ya. Berarti gitu. 4 ke 3. 3-nya dilakukan dengan pasti sini. Ini titik yang pertama. Oke. Kemudian kita lanjut ke titik yang kedua berapa? 8,8. Saya tahu saja ada yang bawa penggaris agak lebih panjang. Ada yang lebih panjang lagi dari 30 cm. Sama. Berapa panjangnya kalau patah tidak? Berapa tadi? 8 kali 8,8. Ayo 8,8. Gambarnya di sini ya. Kemudian berikutnya 16,11. Anggap saja di sini. Kemudian 32,13. Ini 4 ya. 32 ini 30 ya. 32,13. Lalu saja di sini ya. Selanjutnya 64,16. Jadi koma 16 ya tadi. Terakhir 128,16. Ya. Setelah itu kita lanjutkan yang di sini.
Buatlah kurva gitu ya. Berarti kurva ini menghubungkan titik-titik tadi. Kita buat. Nah, ini kan sama kan? 16 sama-sama di 16 ya. Berarti antara titik ini dan titik ini itu sama. Apa namanya? Ya. Titik ini kalau miring nggak apa-apa. Berarti kita ini harus di atas. Ya. Sudah ditangkap? Oh, sudah. Kita lanjut ke halaman. Oh, masih di sini. N, yang N. Menentukan titik pada grafik tersebut dengan titik 10% dari luasan terbesar plot dan 10% dari kumulatif spesies. Dengan contoh grafik pada poin M, kita gunakan versi ini ya. Berarti yang sini dihapus dulu. Kita gunakan versi yang di sini. Yang di sini dituliskan berarti 10% dari X berapa? 10% dari ini dan 10% dari 10% dari 64 berapa? 6,4. Kemudian 10% dari 16 1. Lanjut ke halaman berikutnya. Diminta membuat titik ordinat yang menghubungkan antara 10% dari X terbesar, 10% dari Y terbesar. Maka titik ordinatnya berapa? 6,4. Tidak pakai koma ya, 1,6. Kita buat menghubungkan dulu 1,6 dengan 6,4. Nah, 1,6 pasti di sini ya. 1,6 dengan 6,4. Baca di sini 6,4. Balik ya? Sini, maaf. Kalau saya salah langsung di stop ya. Saya harus 12 menit. 6,4. Y-nya 1,6. Membuat garis ordinasi antara titik 0 kemudian mengarah ke titik 10%. Nolnya di sini, titiknya di sini. Ada gambar pakai penggaris menghubungkan 0 ke cukup sudah? Sudah. Nah, setelah sudah, Anda lanjut ke P. Yang bawah sendiri halaman 12, membuat garis sejajar. Buat garis sejajarnya. Garis sejajarnya cara buatnya ini di sini. Sampai apa pesannya? Sampai berhimpitan dengan kurva. Gambarnya berapa ya? Sudah ya, ini nih orang sejajar banget gak apa-apa ya, pokoknya sejajar. Pokoknya sejajar loh.
Nah, bukti sejajar adalah jarak ini misal di sini 2 cm. Nah, ini dianggap saja juga 2 cm. Nah, sekarang salah enggak Bapak? Nek Anda salah enggak boleh. Karena kan Anda gambarnya di sini. Iya kan? Saya gambarnya di sini, terus maksa. Gitu ya. Pokoknya prinsipnya adalah sini 2 cm, itu 2 cm gitu ya. Ya. Kalau sudah kita lihat, tentukan titik singgungnya. Kemudian lihat yang Q. Tarik garis lurus menurun dari titik singgung tersebut diproyeksikan ke sumbu X. Berarti titiknya kan tadi yang ketemunya di sini ya, ini ya. Nah itu tarik ke bawah. Terbuka pas. Gue tidak rapas kalau ini, karena ada gambar elek. Ya, Anda lihat titik proyeksi pada sumbu X itulah yang menjadi luas plot minimal. Jadi dapat berapa? Di sini nulisnya berapa? 13 lebih sedikit. Ini saya mengakui gambar saya tidak bagus ya. Jadi biasa ini ya, kita aku tak miringnya biar ketemu ini. Matot gitu ya, matot di 13 lebih. Ya, kalau sudah kita lihat halaman masih halaman berapa tadi? Halaman 14. Halaman 14. Atau saya sambil lihat sedikit ya. Luasan tersebut dapat dibulatkan menjadi, jadi dapatnya kan 13 kok lebih sedikit. Maka dibulatkan ke atas. Jangan lupa tadi di sini kuadrat. Berarti perkalian angka yang sama. Ini kalau diakarkan, maka pilih angka yang akarnya ketika diakarkan ketemunya angka bulat, bukan pecahan, bukan desimal. Jadi kalau terdekat berapa? 13 ke atas 6. Maka ketemunya kalau 16 diakar jadinya dapat di sini sudah ketemu luasannya 4 kali 4. Sabun. Nah, dan sini yang sini apa ya? Tadi 4 kali 4. Oh iya. Ini kalau ketemunya 13. Nah, kalau di lapangan Anda nemunya akhirnya ketika diproyeksikan ke bawah, nemunya 27 misal. 27. Terdekatnya berapa? 25 dan 36. Untuk ini ada teori yang menyebutkan kalau ini di sini ada ya, Mbak. Ini di sini berapa? Jadi ya. 2 kan jauh. Ada teori yang menyebutkan lebih pas turun ke bawah. Tapi kita sepakati naik ke atas. Jadi semua dinaikkan ke atas. Gitu ya. Tapi dia 3. Kalau ada 14 yang jelas ya, kalau dapat yang 14 berarti sudah 16. Kalau sudah kali ini bisa jadi angka kelompok yang sama. Oke, sudah jelas? Itu ya sini. Nah, ada yang mau bertanya? Karena nanti yang grafik berikutnya saya tidak akan mengajarkan seperti ini. Paling lisan aja. Cukup? Cukup, berarti di sini agendanya nomor 1 adalah setelah menghitung tadi ya, mengukur-ukur tadi, membuat grafik atau kurva tadi ya. Sampun? Kalau sudah, kita lanjut ke langkah nomor 2. 2 yang ini. Nomor 1 sudah selesai, ketemu 4 kali. Nomor 2, kita lanjut nomor 2. Cara menentukan jumlah minimal plot. Setelah menemukan luas plot minimum, maka berikutnya kita menentukan jumlah minimum plot untuk area tersebut. Dibaca yang A. Buatlah kuadrat. Ini udah ya. Sudah campur.
Yang nomor 2, buatlah kuadrat dengan luas minimumnya berapa? Berapa? 4 kali 4. 4 kali 4 dari mana? Dari nomor 1. Kalau nomor 1-nya ada dapatnya 3 kali 3, ya buatnya 3 kali 3. Kalau nomor 1-nya dapatnya berapa? 7 kali 7, harus semangat banget. 7 kali 7, pernah kok yang dapat 8 kali 8. Ini orang banget. Ada yang 8 kali 8. Maka di sini juga buat yang 8 kali 8. Sekarang kita menentukan jumlah minimal plot. Karena ini sudah ditentukan, ketemunya tadi yang dari grafik ya 4 kali 4, berarti buat apa? 4 kali 4. Sambil Anda lihat tabel yang di bawahnya ya. Catat setiap spesies tumbuhan yang ada di dalam kuadrat tersebut. Jadi yang dihitung adalah jumlah spesies, tidak menghitung jumlah individu. Gitu ya, jelas? Jumlah spesies dapat berapa? Kita lihat langsung masuk ke tabel yang di sini. Tabel yang di sini plot pertama yang plot 1 berarti 4 kali 4, ketemunya jumlah spesiesnya berapa? 2. Terus buat lagi berikutnya. Buat yang kedua, tak terus dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Ada lihat garis yang paling bawah. Penambahan luas selanjutnya tetap 29. Ini tetap 10 juga 16. Ini karena sudah diatur ini. Nanti saya jelaskan. Sudah dulu ya. Nah sekarang kita lihat. Ini dulu sebelum kita lihat. Kalau menentukan titik ini, kotak ini, saya sarankan pilih di titik yang sudah banyak tadi ya. Tadi seperti dengan yang acara yang luas minimal plot. Pilih yang representatif. Jadi Anda pilih yang paling banyak jenis spesiesnya di situ. Buatnya di mana? Di lokasi yang tadi. Lokasi yang sama. Jadi tidak geser. Kalau Anda dapatnya di meja ini, misalnya dia dapat di sini, bukan geser ke sana, tetap di sini. Tapi yang tadi dicabuti. Tadi papanya diambili, pindah ke sini. Begitu? Nah, kemudian buatnya 4 kali 4 sesuai dengan yang ini. Kalau buat dapatnya 8 kali 8 ya 8 kali 8. Nah, buatnya nanti diupayakan tidak ada yang saling bertumpuk. Berhimpitan tidak apa-apa. Tapi tidak ada yang tumpuk. Misal gini. 4 kali 4 terus ini. Ada yang tumpuk ini. Ini enggak tumpuk. Gitu ya. Diupayakan tidak ada yang tumpuk. Anda dapat lokasinya sudah luas. Mana saya tanya ke panitia dapatnya berapa, Mbak? 16 kali 6. Begitu nggih, cukup ya. Nah, sekarang kita lihat balik lagi. Saya kayaknya berkali-kali menggunakan. Kita lihat. Plot 1 dapatnya 2. Plot 2 dapatnya 8. Nah, plot 2 bisa jadi misal ya. Ini ada A. Berapa itu 2 ya? Ini ada A, ini B. Kemudian yang di sini ketemunya A, B, C, D, E, F, G, H. A-nya ada atau mungkin malah B. A-nya tidak ada. Tapi ini kamu dinambah. Oke, clear? Ini berhenti ketika sudah tidak ada penambahan lagi. Nah, pertanyaannya, misal sebelum Anda tanya, saya tanya dulu ya. Bu, ini kan sudah 15 dan 15. Kenapa masih nambah 16? Ada yang tahu kira-kira apa? Karena hasil yang dari luas minimal plot tadi ada 16 spesies. Nah, inilah pentingnya tadi Anda memulai dengan lokasi yang representatif. Kalau Anda mulai lokasi yang sempit, yang
lokasi tumbuhan bawahnya itu sedikit, nanti sini mau nambah nggak wis. Jadi lebih baik milih yang sudah banyak dulu, terus nanti nambahnya tinggal sedikit. Bisa jadi Anda nanti di sana ketemunya misal ini plot ya, ini jumlah spesies, ini plot 1, 2, 3, 4, di sini 67 misal, kemudian langsung ke 16, ini 16 ya udah stop. Berarti 2 sampai 9 karena di sana nemunya begini gitu ya. Tapi kalau misal di luasan minimal plotnya itu nemunya anggap aja ya, di luas minimal Anda menemukan spesies itu paling banyak tadi ya, paling banyak itu misal 30 yang dijadikan 10% tadi ya, masih ingat 10% tadi 30. Maka kalau misal Anda nemunya misalnya 16, langsung ya ketemu 16, 18, kemudian 25, langsung 30. Belum 30. Ini 27, 4, 5, ketemu 28, 6, 28, 7, lanjut lagi 29, lanjut lagi. Diupayakan sampai tercukupi 30. Gitu oke. Jadi bisa mempertimbangkan ya, Anda bisa membayangkan ya, ini lokasi yang representatif tadi. Jadi sebelum membuat tempatnya tadi, Anda membuat plot, menentukan dulu lokasinya, dilihat dulu lokasinya. Yang mana sih yang banyak gitu ya. Apalagi kalau sekarang di sana, bisa jadi saya tidak tahu kalau di sana ya. Ini kan masih banyak hujan gitu ya, beberapa kali masih hujan ya. Dan kalau masih hujan, kemungkinan tumbuhan bawahnya banyak. Gitu. Kecuali kalau kemarau tumbuhan bawahnya, atau mungkin jarang hujan gitu ya, tumbuhan bawahnya bisa jadi lebih sedikit. Nah untuk yang ini sama juga diminta membuat grafik kurva yang G. Berarti kalau buat grafik ini X-nya apa berarti? Maaf, X-nya mana X-nya? X-nya di sini sudah disampaikan. Yang G membuat grafik atas dasar jumlah plot sebagai sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, buat grafik apa namanya? Koordinatnya 1,2, 2,8, 3,16, 12, iya 12, 4,13 dan seterusnya sampai X tadi. Begitu oke? Buat grafik lagi ini yang tadi saya sampaikan, saya tidak membuatkan grafik langsung lihat di sini. Buat grafik, kemudian setelah itu tentukan 10% dari masing. 10%-nya ini ngambilnya, ini kita mengambil ini tadi ya. 10%-nya dari ini berarti 0,8 dan 1,6. Kemudian berarti buat ordinat ya, titiknya di 0,8, saya titik koma ya, 1,6. Ini X, ini Y. Kemudian buat titiknya di mana? Habis itu lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 16. Di halaman 16 Anda sama tadi ya, buat apa? Garis yang menghubungkan antara 0 dengan titik ordinat ini. Buat garis dari 0 ke berapa tuh? 0,8, 1,6. Setelah itu buat lagi garis yang sejajar yang menyinggung si kurva tadi, kurva yang Anda buat. Hasilnya di sini diperoleh berapa? Oh, setelah buat grafik titik singgungnya diproyeksikan ke X ya. Proyeksikan ke X bukan ke Y, tapi ke X. Ketemunya berapa? 3. Oke, berarti di sini sudah dapat angka 3. Ini buat grafik sama ya, grafik ketemunya berapa? 3. Ya ini ketemunya 4 kali 4, 16 meter per. Sudah clear? Sudah? Kalau sudah baru masuk ke ambil data. Jadi berapa kali Anda buat grafik? 2 kali. Tumbuhan bawah menggunakan teknik yang mana? Oke. Kemudian
pohon boleh dihitung ke hitungan yang teknik yang plotting ketika tumbuh pohonnya masih dalam sudah nangkap ya? Kita masuk ke 4 halaman 18. Halaman 18. Oh iya, jumlah plot teman-teman, ini jumlah plot ini hanya contoh ya. Nanti bisa jadi ketika Anda membuat grafik, jumlah plot itu ketemunya bisa jadi 5, bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, tergantung hasil grafik. Tapi kalau misal Anda nemunya hasil ketika membuat grafik itu ketemunya hanya 1, ketika diproyeksikan ke X itu ketemunya 1, jangan membuat 1, buatlah 2 untuk bagian ini. Nah berarti waktu ambil data Anda membuat plot sejumlah 3 plot dengan masing-masing ukurannya 4 kali 4. Oke? Nah mulai dari sinilah yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengukur abiotiknya di mana? Di setiap plot. Jadi di sini bisa mengukur abiotik ya. Di sini mengukur abiotik. Nah, setelah selesai mengukur abiotik, yang perlu dilihat di halaman 18, densitas rumusnya apa Mbak? Densitas absolut, coba Mbak bacakan pojok depan. Densitas absolut. Jumlah individu spesies ke N dibagi total luas plot. Oke, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya apa? Jumlah individu setiap spesies. Nah, mulai menghitung jumlah individu ada di nomor 3. Nomor 1, nomor 2 tidak menghitung jumlah individu, hanya menghitung jumlah spesies. Tapi di sini menghitung jumlah individu setiap spesies. Berarti otomatis juga harus tahu spesiesnya ada berapa. Gitu ya. Nah setelah itu Anda lihat dominansi absolut. Mbak yang paling belakang dibaca dominansi absolut. Rumusnya apa? Luas area tertutup oleh spesies ke N dibagi total luasnya area plot. Oke. Pembilangnya luas area atau luas tutupan. Luas penutupan. Ini diisi dulu, nanti saya jelaskan. Saya tak selesaikan dulu data itu. Luas penutupan. Kemudian bawahnya luas total area. Kalau seperti ini berarti luas total areanya berapa? Kok 16? Kan 16 kali 3, berarti total luas areanya berapa lagi waktu ngitung ini? 48. Jadi gak usah tak tulis. Oke? Ya. Tapi kalau Anda dapatnya 3 plot, misalnya Anda dapatnya 2 plot, kemudian luas plotnya misal 8 kali 8, berarti berapa di sini? 8 kali 8, 64 kali 12. Itu enggak, ini luasannya, ini apa jumlahnya. Nah setelah luasan kita menghitung yang frekuensi. Frekuensi adalah berapa? Mbak yang absolut rumusnya. Jumlah plot yang ditempati oleh spesies KN bagi jumlah seluruh plot. Jumlah seluruh plotnya ada berapa? 3. Jumlah plotnya 3. Kemudian frekuensi absolut ini seperti waktu di distribusi populasi ya. Menghitung kalau spesies A ini plot kita membaca plot 1, plot 2, plot 3. Spesies A itu ada di plot 1, ada di plot 2, tapi tidak di plot 3. Maka berarti kalau frekuensi absolutnya berapa? Untuk spesies A 2 per 3. Dan ya? Nah sekarang saya jelaskan tentang penutupan. Tentang tutupan yang abiotik jelas, jumlah ini jelas, dan yang luas penutupan yang akan perlu diperhatikan.
Misal, bukan misal, ini tadi menggunakan 4 kali 4 tambah gede ya. 4 kali 4. Anggap saja misal ini contoh, di plot ini Anda dapat ada tumbuhan spesies A. Pakai lingkaran seperti ini. Kotak ya. Spesies A seperti ini, tutupi di lokasi tersebut seperti ini. Ada spesies B yang tutupinya segini. Ada spesies C yang tutupinya segini. Ini anggap aja sebagai bentuk anu ya, ABC-nya ya. Ini A, ini B, ini C. Sabar, clear? Nah, Anda perlu menghitung luas ini. Cara menghitungnya Anda bisa langsung ukur gitu ya. Nah, cara yang lain bisa dengan Anda gambar di kertas, kemudian membuat garis imajiner. Jadi kalau 4 kali 4 kita bagi jadi 4, bagi jadi 4 ya. Oke, ini warna yang beda. Jelas. Anggap saja sama ya, tetap pokoknya gitu. Anggap saja gambarnya apa itu ya? Posisi gitu ya. Berarti ini berapa panjang sini? 1. Sini? 1. Ya. Nah, sekarang Anda perlu menghitung ini. Oh, ternyata masih perlu garis bantuan lagi, diperkecil lagi. Ada satu yang penuh ya, berarti setengah kali setengah. Anggap saja, anggap. Misal ini ditambah ini, tambah ini, luasannya atau tambahnya ada tak tulis A, ke A, kemudian D ke sini, misal C ke C, J ke D. Anggap saja ada 0, berarti ini ada 1 ya, 1 berarti A, B, C, D. Asumsinya A tambah A itu sama dengan luasan setengah kali setengah. Sampai 0,5 kali 0,5. Ini sama dengan berapa? Baru di jumlah. Sabar. Nah, inilah luas penutupan tadi spesiesnya. Berarti luas penutupan si spesies A tadi seluas ini. Itu dengan satuan meter persegi. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Bu, kalau main gitu ya, main hanya saknya nih, ya sudah diperkirakan. Oh, berarti segini. Berarti anggap aja berapa? Misal setengahnya dari setengah kali setengah, ya udah setengah kali setengah kali setengah. Gitu deh. Yang paling penting di sini krusialnya, yang paling krusial adalah satuan. Kalau Anda satuannya meter, gunakan meter terus. Kalau satuannya ada senti, maka diubah ke meter. Karena ini pernah yang itu amburadul karena senti, ini menggunakan perhitungan ini hanya menggunakannya senti, bukan ke meter. Setengah kali setengah itu gede ya. Ini untuk ukurannya saya gunakan gambaran ini. Cukup? Ada yang ditanyakan untuk bagian ini? Tidak ada. Kalau tidak ada ini sudah selesai. Kalau sudah selesai maka lanjut ke
Ini. Ada yang mau toh? Kamu mau toh? Mau tanya ini. Wajahnya kayak bingung. Iya makanya tanya. Kalau nggak tanya saya nggak tahu kalian bingungnya apa. Pokoknya agar jawab sudah tak jawab anggap sudah. Ayo. Kalau bingung, Bu saya itu bingung apa sih tak bingungnya ngono ya. Iya. Kita balik lagi. Ini jam berapa? Masih ada? Oh, masih ada loh. Coba, saya mau mencoba ya, teman-teman. Tadi berapa kali membuat grafik? 2. Terus jumlah minimal plot itu dijawab ini ya. Oh nanti aja tak takoni nanti aja ya. Atau sementara ada yang mau tanya dulu coba, ada yang mau tanya yang dibingungkan. Akademik mana akademik? Bingung nggak? Boleh diulangi lagi. Dari imajiner. Imajiner. Ya, Wah, pertama koyo lagi. tadi di aku. Yang ini. Iya. Oh iya, wah, cowok. Ya apapun. Pakai lisan boleh, kalau pakai lisan paham saya nggak masalah. Ya nggak apa-apa. Oke, jadi nanti teman-teman oh, jadi misal ini plotnya, ini anggap aja plotnya ini ya, dah gini ya. Dah, oke. Nah kalau sudah seperti ini, ada lokasi pohon, misal ini kok pohon, maaf bukan pohon, tumbuhan gitu ya, bukan pohon. Tumbuhannya di sini, plek gitu ya, ketemunya di sini. Nah, Anda buat garis imajiner yang untuk menghitung ini, ukuran ini tuh berapa? Apa mengukur ini tuh berapa? Nah, Anda bisa menggunakan garis bantuan dengan dibagi yang persegi, persegi apa namanya? Yang simetris gitu ya. Simetris mendatar, simetris ke atas. Habis itu ya udah dihitung. Satu kotak tadi kalau dengan contoh yang tadi satu kotak kecil tadi berapa kali berapa? 0,5. Terus Raisa yuk. 0,5. Ini anggap aja kotak kecilnya ya, ini 0,5. Kemudian ada sebagian yang red ini ya. Ini spesiesnya di sini. Nah, Anda bisa kira-kira ini tuh berapanya? Misal anggap aja karena ini tidak siku ke sini, tidak mata ke sini, ini tidak mata ke sini, anggap aja bisa langsung setengahnya kali setengah kali anggap aja seperti itu. Tapi kalau nutupinya itu hanya misal segini aja ya. Berarti seperempat ya. Berarti berapa? Ini seperempat itu berapa? 0,2. Oke, clear? Nah kalau ini full tutupi sini ya udah jelas lah 0,5. Tapi ini bisa kotak loh ya. Kapan kotaknya? Ada banyak ada sini. Sudah clear? Paham? Siapa yang membingungi ya? Karena pernah kejadian siapa bingungi dewe terus akhirnya ya banyak yang salah itu ya. Jadi siapa punya tanggung jawab untuk itu. Jadi saya sudah pesan ke tadi ada yang tanya mahasiswa, ada yang tanya Ibu nanti waktu TM apakah kami perlu menjelaskan ini? Saya bilang tidak perlu. Kenapa? Karena saya sudah menjelaskan ke kelas, saya sudah berkali-kali menyampaikan siapa yang mau bertanya. Tidak bertanya asumsinya sudah. Jadi, kalau misal ada yang masih bingung, boleh tanya. Bahkan kalau sudah di kelas selama saya di luar kelas selama saya bisa, Pak Kamal bisa, kami bisa menjawab. Gitu nggih? Jadi nanti waktu saya jangan berharap akan diberi penjelasan ulang seperti itu. Oke, clear? Makanya ayo siapa yang mau tanya? Kok orang saya takut ya? Tadi kelas yang satu itu ada yang tanya satu orang. Tapi tanyanya bisik-bisik kalau Pak Mualimin pas monggo gitu ya. Habis itu setelah dia tanya banyak yang tanya. Ayo siapa yang mau jadi pemantik mau tanya? Yakin paham. Yakin? Yakin paham. Tidak ada yang mau bertanya. Tapi kalau bilang, aku jelaskan dari awal aduh. Jelaskan dari awal aduh gitu ya. Udah ya? Yakin tidak ada yang mau tanya?
Tadi Pak Carlo bilangnya udah bingung loh wajahnya loh. saya melihat ya sudah aku pengen mengajar aja. Kalau bertanya ya udah. Enggak bingung. Saya lanjutkan dulu. Nanti kalau misal ada yang mau tanya langsung interupsi ya. Kalau bisa kalau tanya Mbak, kalau tanya sebelum dihapus ya. Itu ya. Kalau tanya sebelum dihapus. Bertanya dulu. Jika tadi bentuk luas tutupannya lingkaran itu gimana? Oh, ini nanti tergantung lokasinya di sana nanti. Ini kan lingkaran ini saya hanya mau menunjukkan kalau penutupannya itu segitu kayak gitu. Itu hanya untuk menunjukkan. Nanti di sana itu belum tentu bentuknya terus lingkaran, bentuknya segitiga. Ya nggak jelas, nggak mungkin. Tapi di sana bisa jadi hanya nyedil kayak gitu. Tanaman. Ada kalau lihat rumput di depan situ, rumput di situ itu satu rumput itu kan bisa hanya segini doang kan. Bisa jadi bergerombol. Misalnya satu plot ya, satu plot itu bisa jadi bulatnya ada 1, 2, 3. Terus masih bentuknya gini-gini. Nah ini perkiraan aja, perkiraan. Nah makanya dibantu dengan garis imajiner tadi. Nah apakah Anda berkenan? Tadi mana ya penggaris sim pinjaman tadi ya? Anda bisa nanti berupaya juga dengan ini saya lebih mengatakan surah waktu ya. Sampai ngukurin ini, oh ini tidak ya, nah terus ini diukuri kayak gitu. Anda boleh menggunakan itu, tapi waktunya habis nanti untuk kayak gini ya. Nah, makanya menggunakan garis imajiner itu ini. Dan itu 3 plot ya, kayak gini ya, untuk ini, untuk ya contoh yang ini. Dengan 4 kali 4. Nah, pi 8 kali 8 berbesar. Dan gitu jelas belum? Ini yakin enggak apa-apa jelas? Ada yang masih mau tanya? Ini orang masih takon ki jan. Lanjut kita ke halaman 21. Alat ya, alatnya ada kompas. Nanti panitia boleh nyalakan kompas. Kalau nggak ada kompas, Anda pakai HP ya. Di HP, saya nggak tahu.